Hai guys, welcome back to podcast Puswiku. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast ini dengan saya Dodi Wardani Dan saya Ega Febi Amanda. Kali ini kita akan mengorek informasi seputar jurusan perhotelan di SMK Negeri 3 Perhutani. Oke, hari ini kita kedatangan ibu guru dan kakak yang cantik-cantik nih dari Cantik jurusan banget, perhotelan. Boleh dong, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelum lanjut nih, boleh dong kenalan dulu biar makin akrab gitu. Ya, karena ada pepatah kata bilang, tak kenal maka tak sayang. Ya, saya Hidawati Harjono, biasa dipanggil Bu Ida. Oke, Bu Ida. Saya adalah salah satu guru perhotelan di SMK Negeri 3 Purwokerto. Okay, I would like to introduce myself. My name is Verlinta Amarisa Putri. You can call me Verlin. Oke, Kak Verlin sama Bu Ida. Oke, langsung pakai bahasa Inggris ya perhotelan soalnya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Ida sama Kak Verlin, rasanya gimana diundang jadi narasumber di podcast ini? Senang banget, excited juga. Oke. Siapa tahu nanti viral di SMK ya. Amin. Oke, ngomong-ngomong jurusan perhotelan nih, mungkin yang nonton nih pada nanya-nanya Ibu, jurusan perhotelan itu apa? Jadi jurusan perhotelan itu adalah sebuah jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Purwokerto ini. Di mana di perhotelan ini kita belajar segala sesuatu yang ada di hotel. Jadi di situ kita belajar front office, kita belajar juga tentang housekeeping, belajar laundry, juga belajar food and beverage. Di samping yang tadi saya sebutkan juga kita belajar PKK ya, Verlin. Iya, ada PKK itu adalah kreatif produk kewirausahaan. dan kewirausahaan. Jadi anak itu juga dituntut untuk bisa berwirausaha, berkreasi juga. Kreatif ya. Oke, selain bisa di hotel juga kita di jurusan perhotelan harus bisa bikin produk gitu. Nah, tadi kan di jurusan perhotelan nih di SMK 3 kan ada beberapa jurusan nih. Ada 4 jurusan. Nah, kenapa Kak Verin malah pilih perhotelan gitu? Karena dari 4 jurusan itu emang lebih mencondong ke pariwisata sih, lebih ke pengen dunia hotel gitu, karena emang passionnya tuh emang public speaking gitu, suka ngomong, suka berbaur sama orang gitu, jadi emang tertariknya ke bidang perhotelan, ke pariwisata gitu. Oke, buat Bu Ida nih, untuk menunjang pembelajaran itu fasilitas apa yang ada di jurusan perhotelan? Yang jelas kita punya hotel mini. Hotel Mini atau labnya, lab laboratoriumnya perhotelan. Jadi kita punya hotel yang kita beri nama adalah Gria Kencana Hotel. Gria Kencana Hotel. Di Gria Kencana Hotel itu kita memiliki 5 buah kamar. Kita juga memiliki reception counter ya, reception area, juga ada lobby di situ. Kemudian kita juga punya restoran. Nama restorannya adalah Sri Kandi Restoran. Dan kita juga memiliki laundry. Dari kesemuanya itu tentu saja dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang cukup memadai. Baik untuk di front office-nya, di housekeeping maupun di laundry, kita juga sudah memiliki peralatan yang sudah cukup. Baik banget. Jadi buat belajar jurusan perhotelan sini udah cukup memadai banget ya Ibu. Betul. Buat pembelajaran juga. Nah, tadi kan ada resto sama hotel. Nah, hotel itu tuh bisa disewakan ke tamu-tamu dari luar atau enggak Ibu? Atau untuk khusus penginapan gitu? Oh iya. Jadi selama ini ada yang menginap di sini ya, yang dilayani oleh siswa-siswa. Jadi siswa perhotelan itu memang betul-betul latihan untuk menerima tamu. Bagaimana cara menerima tamu yang baik? Bagaimana menangani barang bawaan tamu, betul ya Fer? Terus bagaimana membuat tamu itu nyaman di kamar? Jadi
anak-anak tuh juga langsung praktek membersihkan kamar. Jadi tamu nanti akan merasa nyaman. Dan juga untuk kalau tamu nginep tentu saja kan ada pakaian yang harus dicuci, kemudian linen atau linen lena ya, lena itu juga harus kita persiapkan, harus kita cuci, kita bersihkan. Itu juga anak sendiri nanti yang akan praktek. Jadi semuanya anak nanti yang menghandle tamu itu. Jadi selain pembelajaran bisa praktek langsung, melayani tamu langsung. Jadi tidak hanya praktek bohongan saja, tapi betul-betul menangani tamu sesungguhnya gitu. Tamu sesungguhnya. Oke, nah tadi bisa disewakan loh teman-teman. Buat teman-teman yang berminat mencari hotel buat menginap atau liburan, boleh nih pilih Gria Kencana Hotel. Nah, tadi menyangkut perhotelan nih. Jadi kan ada front office, terus housekeeping. Nah, selama belajar di perhotelan, kan kakak siapa tadi? Kak Ferlin. Oh, Kak Ferlin, ya lupa. Kak Ferlin, udah kelas 12 sekarang ya? Iya. Oke, udah kelas 12. Boleh dong bercerita sukanya di jurusan perhotelan itu apa? Sukanya di perhotelan itu banyak ya. Kita di perhotelan diajari bahwa gimana kita nantinya di hotel, terus pariwisata Indonesia. Terus juga kita diajarin buat membiasakan diri buat komunikasi bahasa Inggris. Jadi kita nanti bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris untuk menunjang nanti karir kita ke depannya gitu. Oke. Jadi sukanya banyak banget di perhotelan. Menyenangkan. Oke. Apalagi sama teman-teman ya, sama kelas lain gitu. Nah, kalau dukanya boleh tahu ada nggak? Kalau untuk Dukanya tuh selama ini nggak ada ya, karena nggak ada. masuk ke perhotelan SMK 3 ini karena kemauan sendiri, jadinya jalaninnya ya enjoy gitu, senang Tanpa aja. paksaan ya. Iya. Oke, enjoy banget buat jurusan perhotelan ini. Oke, buat Bu Ida nih. Bu Ida di sini udah mengabdi berapa lama nih buat di jurusan perhotelan? Kalau saya sebutin nanti ketahuan dong saya ini usianya berapa ya. Tapi masih cantik kok ya. Masih awet muda. Alhamdulillah. Mungkin karena ada di perhotelan ya. Oke. Iya. Selalu menjaga Penampilan. penampilan. Saya di sini sudah lebih dari 25 tahun. Belum lahir. Belum lahir ya. Lama banget. Nah, selama 25 tahun itu Ibu, mungkin ada best moment yang Ibu dapatkan di sini selama mengabdi gitu. Jadi selama lebih dari 25 tahun di sini, saat-saat yang saya merasakan seneng luar biasa itu adalah ketika ada alumni yang datang ke sini, atau alumni yang WA, atau alumni yang memberikan informasi baik lewat tadi WA ataupun Facebook atau IG yang menyampaikan bahwa dia itu sudah bekerja di sini, sudah bekerja di sini, sudah berhasil. Rasanya terbayar semua. Senang yang luar biasa. Pas datang ada murid dulu yang udah sukses ini. Jadi kalau ada yang nakal-nakal dikit biasa. Tapi nanti nggak tahu suksesnya gimana, karena kita butuh proses ya Ibu. Iya betul. Nah, Ibu kan di sini sebagai guru nih. Kalau lulusan perhotelan itu bisa jadi apa aja sih Ibu? Yang jelas jadi orang ya. Iya, pasti dong. Tetap jadi orang. Oke. Jadi untuk lulusan di perhotelan itu bisa apa aja sebetulnya ya Merlin ya. Jadi yang jelas yang pertama yaitu karena perhotelan ya kerja di hotel gitu. Di hotel bisa menjadi resepsionis ya, yang di front office, bisa menjadi room attendant, kalau di housekeepingnya banyak. Dan juga tidak menutup kemungkinan di luar perhotelan. Ada yang kerja di rumah sakit, di rumah sakit jadi resepsionisnya kan. Resepsionis tidak terbatas hanya di hotel saja. Jadi itu kepake gitu. Jadi karena dia udah terbiasa dengan berhubungan dengan orang, dan bisa berkomunikasi dengan orang. Juga ada yang di salon-salon ya, di salon-salon klinik kecantikan juga ada sih. Buka usaha juga bisa kan, Itu tadi karena kan ada pelajaran PKK itu.
Dan juga ada ini di food and beverage service-nya ya, Iya, di restoran. service-nya. Ya, gitu. Di restoran di hotel maupun di luar itu juga banyak. Jadi barista gitu, Oh, waitress, barista, oke. bisa buat kafe gitu Iya. segala macam. Selalu berhubungan dengan tamu sih soalnya ya. Iya. Oke. Nah, selain bisa kerja langsung nih, apa kalau jurusan perhotelan itu bisa juga melanjutkan studi kuliah Ibu? Mungkin. Tentu saja bisa. Oh, bisa. Bisa. Oke. Jadi SMK ini nggak ada bedanya dengan SMK ya, tetap bisa. Bisa. Terbukti banyak, nggak banyak banget sih ya, ya ada lah yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ada. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk tetap kuliah. Jadi itu adalah sebuah pilihan. Oke. Tapi ada juga yang tamat langsung bekerja. Hmm. Sambil bekerja nyari uang sendiri buat biaya kuliah. Ada yang seperti itu. Oke, jadi tergantung kitanya mau gimana. Oke. Oke, ngomong-ngomong kerja nih, buat Kak Velin kan bentar lagi udah mau lulus. Kalau udah 11 ya. Iya benar, Kak Velin itu mau lanjut kerja atau mau kuliah nih? Kalau aku sih mau mau langsung kerja aja ya, Oke. mau langsung terjun ke dunia perhotelan. Lainnya sih kayak nulisin passion aja di public speaking, mau kayak di resepsionis gitu. Nanti juga mau sedikit-sedikit ngumpulin uang buat kuliah, atau nanti juga bisa pengen sih bikin cafe gitu, bikin usaha sendiri gitu. Oke. Nah, balik lagi tuh, maunya kita gimana ya? Udah banyak banget pilihan, bisa lanjut kerja, terus atau bisa lanjut ke jenjang lebih tinggi. Bisa juga jadi wirausaha tadi ya Ibu. Bener banget. Banyak banget pilihan lah intinya di jurusan perhotelan ini. Nah, jadi kan kakak mau Lanjut kerja. Nah, menurut kakak kemampuan apa yang penting di jurusan perhotelan? Di jurusan perhotelan ini yang penting itu ya satu komunikasi, harus bisa Oke, berkomunikasi dengan komunikasi. baik karena kan langsung berhubungan sama tamu gitu ya. Betul. Juga harus pintar berkomunikasi, juga di perhotelan kan dunia banyak tamu dari luar gitu, jadi ya harus bisa lah bahasa Inggris gitu. Gitu sih, harus pintar komunikasi, public speakingnya harus bagus. Oke, buat Ibu Ida nih, kan tadi Kak Velin bilang ada skill komunikasi. Di jurusan perhotelan juga ada nggak sih dituntut untuk berpenampilan rapih nih? Karena kan tiap hari kita ketemu dengan tamu. Ya, memang itu ya. Tidak di perhotelan pun sebetulnya ya berpenampilan rapi itu kan sebetulnya merupakan kewajiban. tetapi karena kebetulan ini di perhotelan Oke. berhubungan dengan banyak orang, dengan tamu yang membayar Oh iya, kita, benar banget. gitu. Tentu saja kan kita harus bisa berpenampilan yang Benar. Menarik. baik. Dalam arti yang positif ya, jangan Oke. menarik yang macam-macam. Oke. Juga kan itu bisa bikin tamunya nyaman gitu berada di dekat kita. Iya. Enggak risih namanya gitu. Iya. Nah, di sini ibu kan nggak mungkin nih ngajar sendirian di jurusan perhotelan. Kalau boleh tahu ada berapa guru produktif? Di perhotelan yang ngajar untuk di jurusan perhotelan ya, mata pelajaran di perhotelan itu ada 5. Oke, 5 orang guru. Jadi ada 4 guru cewek. Oke. Kayak saya. Iya. Ada 1 yang cowok. Oke, 1 cowok. Yang 4 cewek ini semuanya alumni dari Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. Oke, dari Bali ya. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang guru, mungkin pas pembelajaran nih Ibu, ada pembagian tentang materinya gitu atau housekeeping gurunya sendiri atau front office gurunya sendiri itu? Pada dasarnya semua guru di perhotelan harus bisa semuanya Oke. gitu. Tetapi untuk sekarang ini ya memang kebetulan saya dikandangkan di front office. Oke. Gitu. Oke. Ada yang di khusus di housekeeping, ada di laundry, juga ada yang di F&B. Tapi ada juga yang ada beberapa mata pelajaran juga ya, Fer, ya. Ada juga yang di PKK-nya juga. Oke, jadi guru perhotelan itu harus bisa semua yang ada di hotel. Tapi untuk saat ini dibagi agar tidak keteteran ya Ibu buat pembelajarannya. Nah, Oke nih Bu, ngomong-ngomong di dalam perhotelan nih, di jurusan perhotelan itu ada berapa kelas nih Bu, sama di jurusan perhotelan itu kuota peserta didik. kuota peserta Kuotanya ya. didik. Ya. Jadi untuk kuota peserta didik untuk setiap
levelnya ya, setiap tingkatnya itu ada 2 kelas. Oke. Jadi yang sekarang ada berarti 3 level ya, berarti ada 6 kelas. kelas. 6 kelas. Untuk tiap kelasnya kan ada 36 6 siswa. Oke, berarti kalau 2 kelas ada 72 siswa. 72, Nih. ya. Nah, kalau digabung sama jurusan lain mungkin malah ramai banget SMK 3. Oke. Iya. Oke, menambah kebetahan di sini ya. Udah banget. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, dengar-dengar berita yang berlalu lalang, Bener, Kak Pak. Verlin ini kepilih jadi peserta Peserta LKS. Widih, tepuk tangan dong. Oke, mungkin gimana rasanya bisa kepilih jadi peserta LKS? Rasanya pastinya bangga ya, Oke, senang pastinya. sama juga excited juga Mm-mm. buat nanti lombanya gitu. Oke, buat Ibu Ida nih, kan Kak Velin kepilih nih buat jadi peserta Peserta LKS. LKS. Mungkin ada kriteria sama tips buat jadi peserta LKS itu apa? Jadi ini Verlin alhamdulillah terpilih untuk mengikuti LKS tingkat provinsi ya, Provinsi. Provinsi Jawa Tengah yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Mei ya. Ya, kenapa Verlin dipilih? Yang pertama pasti mau dong, Oke, Niat ya. Kalau nggak jadi niat nggak mau. Kalau nggak jadi nggak jadi. punya ambisi. Oke. Kalau udah ada ambisi dalam arti yang positif, Mm-mm. tentu dia akan keluarlah motivasi dari dalam. Ya, Oke. motivasi dari dalam untuk ya saya bisa gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke. Karena lomba itu semuanya dalam bahasa Inggris. Oke. Full bahasa Full Inggris. Full, Oke. dari A sampai Z-nya bahasa Inggris. Jadi karena lombanya itu adalah hotel reception. Oke, hotel Jadi reception. semuanya prakteknya bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Pertanyaannya dalam bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Jadi itu Semua bahasa Inggris. itu pasti kan. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris nanti di sana mungkin akan diam saja kan. Iya, Mm-mm. iya. Betul. Itu. Yang selanjutnya juga tentu punya skill di reception itu kan. Nah ini yang sedang kita latih terus kayak gitu selama ini sudah kita latih. Doakan saja ya semoga Iya. bisa berjalan dengan Amin. lancar, bisa Amin. menghasilkan yang terbaik, Baik. mengharumkan SMK Doa. kita. Oke, terus semangat juga buat Kak Kak Verlin. Verlin. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi nih skill kepilih. Nah, sebelum Kak Verlin kepilih, mungkin ada seleksi atau gimana Ibu? Ya, seleksi ya, Hmm. ada seleksi. Nah, Berarti- seleksi terlebih dahulu. Oke, 2 kelas itu diseleksi semua. Iya. Ini kan kita sudah amatin dulu kan dari Oh. kelas 10, kelas 11 kita udah lihat. Mm. Bukan hanya saya saja atau satu orang saja, kita semuanya mengamati kayak Oke. gitu lah. Akhirnya muncullah beberapa nama. Oke. Kemudian kita adu ya, Iya, kita iya. tandingkan kayak Hmm. gitu. Lah akhirnya muncullah nomor 1, nomor 2, Dua, nomor nomor 3. Oke. Jadi kualitasnya sudah nggak diragukan lagi ya Ibu. Nah, udah nggak kerasa nih, udah di penghujung podcastnya, segmennya. Oke. Terima kasih buat Ibu Ida dan Kak Kak Verlin Verlin, udah udah. mau berbagi informasi sama kita nih. Udah meluangkan waktu untuk berbicara santai nih sama kami. Oke. Untuk teman-teman nih yang mau di jurusan perhotelan bisa ke SMK 3 nih. Bentar lagi PBDB Ya kan? bener banget. Kuotanya Oke. terbatas untuk jurusan Oke. perhotelan karena cuma 2 kelas. 72. 72 siswa dengan pembagian 2 kelas. kelas 1 level. Oke. Nah, di perhotelan juga selain kalau lulus nih bisa lanjut ke jenjang perguruan tinggi ataupun bisa langsung kerja ya Ibu. Karena prospek Oke. kerjanya sangat luas. Oke. Juga katanya tadi bisa berwirausaha. Oke. Jadi banyak banget pilihan kalau habis lulus, nggak usah diragukan lagi jurusan perhotelan. Yuk buruan join ke jurusan perhotelan. Sip lah. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, and Dan share ke share. teman-teman semua, ke keluarga, kerabat, ke tetangga atau kemana saja. Berbagi informasi Berbagi relasi bersama kami. di podcast Pusliku. Pusliku. Bye.